hati Tuhan yang begitu kuat di dalam hidup kita. Ini sangat spesial dan tentu Bapak Ibu semua ya, dan keluarga mengetahui rahasia ini. Berbeda dengan ketika kita mau, mungkin ada teman-teman bekerja di tempat-tempat sekuler, mereka bisa memilih-milih, bisa profesional, bisa mengandalkan kecanggihannya, kehebatannya, kepintarannya, kekayaannya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, modal yang paling awal yang tidak boleh ditinggalkan ini dari Tuhan, visi Tuhan. Visi Tuhan berarti keinginan hati Tuhan. Izin Pak Ketua Panitia dan juga teman-teman hamba Tuhan, satu hal yang istimewa malam hari ini kalau kita boleh berkumpul bersama-sama. Saya dan keluarga kami sudah 12 tahun melayani di GBI Bojong Menteng. Ya mungkin belum ada apa-apanya ya. Tadi kalau tahun bilang dari nol, ya saya meneruskan sebenarnya waktu itu, meneruskan tahun 2010 akhir masuk, ya bertemu para senior yang mungkin sudah lama, bahkan mungkin yang duluan juga akhirnya sudah mungkin ada yang pindah dan sebagainya ya. Ya, tapi satu hal yang kami syukuri adalah ya saya berada di keluarga BPD Jabatara yang luar biasa juga mensupport. Bahkan saya masih ingat ketika waktu itu dengan Pendeta Amin sebagai ketua kependetaan beliau, saya wakilnya, masih PDM waktu itu saya ya, tetapi ya nggak tahu gimana ceritanya, tapi beliau merekomendasikan saya untuk melanjutkan ya, walaupun waktu itu akhirnya dipendetakan ya. Nah, dari hal-hal kecil, pelayanan yang luar biasa, dari saya dulu pelayanan di Blora, di desa, bahkan tempat tidur saya itu gandeng atau sebelahan dengan sapi waktu itu ya. Setiap malam saya di donor darah gitu oleh tinggi ya, karena ternyata di kasur yang saya pakai tidur itu banyak tingginya. Jadi pagi-pagi kok gatel kenapa gitu saudara ya, kayak jerawat penuh itu di punggungnya. Kasurnya dibalik tinggi semua isinya ya. Tahu tinggi ya, jadi kayak kutu gitu. Ya, itu kawah condro di Muko gitu ya, di daerah Blora itu bagi saya. Jadi pembentukan, penggemblengan, bahkan saya makan, mohon maaf kalau kita makan enak ya satu meja dengan rekan cerita gitu ya. Ya saya makan dengan jemaat, tapi ada juga penontonnya gitu saudara ya, yaitu sapi kambing gitu ya. Jadi ngopi bareng sapi dan kambing gitu ya, kita ngopi serut ya itu keluar cerot gitu ya. Kalau paham ini ya jauh hari. Nah, itu Tuhan berkatnya Pak Wiyit Pak untuk Jabatara, akhirnya kita bertani ya. Ya, jadi di Bojong Menteng kami pelayanan dan selama 12 tahun ini ada banyak hal yang yaitu tadi ya, benar sekali firman Tuhan ya. Sebagai hamba Tuhan kita harus peka terhadap apa kehendak Tuhan. Dan saya juga sebenarnya bukan hamba Tuhan yang tetapi dalam perjalanan pelayanan kami juga ada hal yang membuat saya kadang bertanya juga ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya jujur saja, ya bukan sombong ya Pak Pendeta, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi tidak bermaksud sombong juga, tetapi saya percaya ini salah satu cara Tuhan untuk bagaimana kita peka terhadap suara Tuhan. Jadi 12 tahun pelayanan di Bojong Menteng, beberapa kali saya mendapat tawaran untuk pelayanan mengembalakan di tempat yang lain. Tapi karena memang hati saya masih terbeban, dan saya pikir ya saya tidak ada masalah dengan semangat dan hati saya Tuhan masih untuk Bojong Menteng. Itu terus. Jadi kalau saya hitung ya ada 7 kali ya. Apalagi beberapa tahun terakhir semakin gencar rasanya. Ketika ada seorang menghubungi saya satu hal 5 tahun yang lalu tiba-tiba di leher saya ada benjolan, kemudian dioperasi, tahun berikutnya tumbuh
istriku sampai yang saya kemarin 5 tahun berturut-turut saya 5 kali dioperasi. Dan tahun lalu istri juga dioperasi, obatnya diambil. Terus itu masih beberapa kali ya. Dan dari situ ya benar ya, sebagai hamba Tuhan, apa yang kita mau kadang itu bukan yang Tuhan mau ya. Saya berdoa, Tuhan apa kehendak-Mu untuk pelayanan kami. Jadi dari awal tahun ini kami berdoa, jika memang ada gereja yang serius memanggil, mengundang kami, ya saya akan mendoakan. Saya berkata kepada Tuhan demikian ya. Beda dengan sebelumnya ya, karena saya nggak pernah mendoakan tempat yang lain, karena saya pikir ya Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya masih ingin terbebani Bojong Menteng. Dan akhirnya benar saudara, tahun ini ya ada 3 yang menawarkan dan ada 1 yang serius mengundang saya. Serius artinya bukan hanya menghubungi ya, tetapi langsung diundang. Walaupun secara tempat itu sebenarnya lumayan ya saudara, ongkosnya juga lumayan. Akhirnya saya diundang, ya saya diundang di Lampung saudara, diundang di Lampung, ya kalau bisa dibilang ya di desa, dengan ya kalau melihat fasilitas ya jelas jauh ya, jelas berbeda begitu ya. Tetapi ini saya yakin ini jawaban doa saya ya. Bahkan setelah saya ke Lampung pun masih detik-detik terakhir, karena saya ke Lampung tanggal 1 Desember, diberi waktu 1 bulan sampai akhir bulan ini, dan ada lagi tawaran muncul ya, 2 lagi tawaran untuk melayani 1 yayasan 1 gereja. Tapi sesuai dengan komitmen kami dimanapun, gereja yang pertama yang serius, artinya bukan hanya sekedar wacana tetapi mengundang kami, bukan di pas-pasnya juga, mohon maaf, kadang kan ada ya nanti pas mudik lah, pas pulang kampung sekalian, tapi ini benar-benar serius ya. Mereka undang kami dan jemaat mendoakan, dan kami merespon panggilan Tuhan. Kami sudah memberi jawaban bahwa kami akan menggembalakan di Lampung, di Gereja Baptis Dayamurni Lampung, itu Lampung Barat ya. Ya mungkin Bapak Ibu tahu. Jadi di malam yang spesial ini saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kami. Ya kami percaya dimanapun kami akan melayani, pasti Tuhan yang akan memampukan ya. Tuhan memberkati, Tuhan yang akan menopang. Jadi itulah yang menjadi panggilan kami ya. Kami mau belajar untuk ya tunduk kepada maunya Tuhan seperti apa kami. Ya, jadi puji Tuhan, tanggal 20 hari 22 ya, dari 22 saya jawab, kemudian 25 kemarin saya sampaikan ke jemaat Bojong Menteng ya. Mereka juga ya sangat kaget dan juga ya karena kita sudah lama juga ya, dengan berbagai hal yang sudah kita lewati bersama-sama. Tapi ya itulah, saya yakin dan percaya ini yang harus kita sadari sebagai hamba Tuhan, bahwa kita harus tunduk apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Itu yang menjadi keyakinan kami. Iman seorang Maria dan Tuhan sungguh bertanggung jawab menurut saya. Sungguh bertanggung jawab. Dan lihat sih, malaikat Gabriel yang sama, dia datang ke rumah Pak Yusuf. Dia datang ke rumah Yusuf. Yusuf sedang, mungkin gaya Yusuf itu begini. Saya cinta banget memang sama Maria ini. Saya sayang banget sama dia, tapi kenapa dia hamil? Ya? Kenapa dia hamil? Tapi kalau saya bukakan aibnya, dia pasti akan dibunuh atau dia akan diarak. Akhirnya apa?
dia mau menceraikan diam-diam. Dia mau menceraikan Maria diam-diam. Pada saat dia dalam persimpangan ini, saudara-saudara, pada saat dalam situasi yang gundah gulana ini, Tuhan datang melalui Gabriel lagi. Lagi-lagi Gabriel diutus oleh Tuhan. Mereka kan hanya 9 bulan. Kalau kita hamba Tuhan BPD Jabatara gimana? Sampai mati. Sampai mati baru itu namanya kita melahirkan. Jadi jangan sampai 9 bulan aja, jangan ambil kata 9-nya, ya. Tapi kita mesti lihat sampai melahirkan Yesus. Mereka komitmen bersama menjaga kekudusan. Memang perjalanan 156,7 km dari Nazaret pergi ke Yudea supaya cocok dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi dalam Perjanjian Lama, bahwa dari keturunan Daud dalam 1 Samuel pasal 20. Dari keturunan Daud akan lahir Mesias, seorang raja yang pemerintahannya dari purbakala, dari sejak dahulu kala. Supaya cocok itu, maka ini kalau saya tambahkan sedikit lagi, bocoran, boleh ya? Ini namanya main gitar dulu. Mereka kira main gitar. Oh Yesusku.
7 orang dulu ya. Rasa gaya kepotong Pak. Kepotong. Ya, yang lain menyusul. Oke.